Bapak di sini tinggal di sini atau gimana, Pak? Sendirian atau sama istri atau sama siapa, Pak? Sendirian. Sendiri. Ini udah berapa tahun, Pak? Gubuk ini? 30 tahunan mah. Ada sekitar 30 tahunan di sini. Yang kosong yang sebelah mana? Banyak buat sini. Oh, ada juga yang kosong. Itu penyebabnya kenapa, ditinggalin atau gimana? Karena sudah tata Meninggal. Ada yang dengar di lokasi ini pun juga ada yang meninggal di tempat ini. Iya. Oh, ada ya? Oh, gitu ya. Ngeri juga nih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian semuanya berada. Berjumpa kembali bersama saya Mang Jody di NJ Tasikmalaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa meneruskan perjalanan saya untuk berpetualang menyusuri perkampungan dan pedesaan ya. Yang mana di video kali ini alhamdulillah saya sedang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Akan berkunjung ke salah satu keluarga yang tinggal di gubuk tengah hutan. Dan saya mendapatkan informasi dari warga sekitar yang kebetulan lewat ya. Pokoknya ikuti saja perjalanan saya sampai dengan selesai. Oke kawan-kawan, kita mulai perjalanannya. Dan biasa untuk menuju lokasi yang kita akan tuju ini melewati jalan setapak pertengahan hutan. Dan seperti biasa saya ditemani sama kameramen saya di belakang, Bang Asep ya. Dan mudah-mudahan aja kawan-kawan kita menemukan lokasi yang kita akan tuju. Dan satu kali lagi saya mendapatkan informasi dari warga sekitar yang kebetulan lewat ya. Dan menurut informasi, jadi lokasi kampung atau juga pemukiman yang di gubuk tersebut itu namanya itu Kampung Ciongka. Dan lokasi ini katanya jauh dari manapun. Dan saya penasaran seperti apa dan bagaimana ya kawan-kawan. Dan ini baru memasuki lokasi jalan setapak seperti ini. Dan kiri kita perlihatkan dulu, di sebelah sana itu hanya ada perbukitan, dan ke sebelah sini kawan-kawan hanya terlihat perkebunan, dan ke sebelah sana itu hutannya. Oke, kita terabas saja lurus, mulai lagi berpetualang belusukan ke pertengahan hutan seperti ini kawan-kawan. Kita ikuti jalan setapak lokasi ini. Oke. Nah, mudah-mudahan saya bisa ketemu sama orang untuk menunjukkan arah lokasi keluarga yang tinggal di gubuk tengah hutan. Oke. Ini Masya Allah, ini udah masuk lokasi hutan yang lumayan cukup gelap kawan-kawan. Tuh apalagi ke sebelah atas sana, coba lihat. Masya Allah, ngeri ya. Dan kesini kawan-kawan saya hanya berbekalan informasi. Oke. Nampak di depan itu ada orang ya, gak tahu mau kemana dan ke sebelah mana. Kita susul aja kawan-kawanku. Aduh, yang terdengar hanya suara lolongan tonggeret. Wah, kemana bapaknya? Bapak-bapaknya menghilang kawan-kawan. Kemana? Padahal tadi di depan saya, sekarang nggak kelihatan. Wih, ini jalannya. Nggak tahu Mang,
nggak tahu kemana. Walah walah, masya Allah. Apa lewat sini? Gak mungkin ya, soalnya di sebelah sini nggak ada gubuk atau saung. Oke. Oke. Nah, ini dia kawan-kawan, bapak yang mungkin tadi lagi berjalan. Aduh, masya Allah, alhamdulillah ketemu sama bapak nih. Assalamualaikum Pak. Aduh, nyangkakan salam silaturahmi. Nah, bapak tuh yang tadi berjalan ya? Aduh, alhamdulillah. Jadi saya mendapatkan informasi bahwa di lokasi namanya itu Kampung Ciongkai apa ya? Katanya ada yang tinggal di gubuk. Ada yang suka tidur di sana. Ada ya. Kalau bapak tujuannya kemana Pak? Oh, ke sebelah situ. Jadi kesini itu mengambil. Aduh, dikirain teh siapa Pak, tiba-tiba menghilang ya. Oke, silahkan Pak. Mohon maaf waktunya keganggu ya Pak ya. Yo, assalamualaikum. Oke, kita lanjut kawan-kawan, dan di sini memang semuanya perbukitan tuh. Jadi ke sana itu bukit ya. Oke. Sebelah sini pun juga hanya seperti ini. Dan Bang Asep baru beberapa langkah ini udah nggak bisa ngomong nih kawan-kawan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau ini ada jalan setapak juga nih. Tapi ini jalannya bersih kawan-kawan. Dan di sebelah sini ada saung ataupun juga gubuk, cuman ini hanya ada bekas-bekas apa, ngebakar, mungkin pembakar sampah ya. Dan ini waktu menunjukkan pukul 2 siang jelang sore ya. Dan ini hanya jalan setapak seperti ini. Kebanyakan di sini, bukan kebanyakan, cuman ada beberapa pohon manggis juga ya kawan-kawan. Terus hutan, dan ini banyak tapak sepatu peragi ke hutan ya kalau bahasa Sundanya. Hanya baru satu orang saya menemukan tadi di jalan ya. Bapak-bapak dikirain siapa, sangat mengagetkan kawan-kawan, tiba-tiba menghilang, dan ternyata itu jalannya mungkin kencang sekali. Masya Allah. Ini ke sebelah mana ya? Oke, kita ambil jalan yang ke sebelah sini dulu kawan-kawan. Nah, ini ada kelihatan ada gubuk, cuman gubuknya ini ada orangnya atau enggak ya? Walah, ternyata ini hanya gubuk terbuka, dan memang ke sebelah sini ada pesawahan. Ini yang dulu pernah kita kunjungi bukan Mang? Bukan ya? Kalau dulu mah sawahnya itu ngeri ya, ada empangnya juga ya. Cuman yang ini mah seperti ini kawan-kawan, gubuk. Dan ternyata sebelah sini, masya Allah kawan-kawan, coba lihat. Jadi kelihatan di sini ada perkebunan juga, ada perkebunan di tengah hutan. Dan biasanya kalau memang ini ada perkebunan, kemungkinan di sini ada orang yang tinggal. Cuman ke sebelah sana itu ada gubuk atau kandang Mang? Tuh, gubuk ya. Oke, kita lihat ke sebelah sini. Sebelah sini ada
saung atau gubuk nih. Nah ini pohon-pohon atau apa namanya. Wih, ini kira-kira Mang Asep berani nggak kalau kasih sebelah sini Mang? Kalau malam-malam gak bakalan berani ya Mang ya. Oke. Nah ini cuman ada pohon-pohon bambu tuh, tebing. Cuman di sini banyak gubuk-gubuk ya Mang. Sebelah sana itu ada satu lagi. Cuma yang ditempati gubuk yang sebelah mana nih? Ya kita ikuti aja alur atau juga jalur jalan setapak ke sebelah sini kawan-kawanku. Ke sebelah bawah tebing ya Bang ya. Wih ngeri tuh, tebing berikut hutan. Oke ini apa? Kita lihat dulu ke sebelah sini. Nah ini, oh ini mah kandang Mang. Jadi di pertengahan hutan lokasi sini pun juga ada kandang kambing, cuma dikosongkan. Oke kita turun ke sebelah bawah sini. Kita sekarang jadi jalan-jalan ke tengah hutan lagi Mang nih. Oke kita lanjut turun ke sebelah bawah sini kawanku. Walah, Masya Allah, coba lihat kawan, Masya Allah luar biasa tebingnya, dan memang sangat luar biasa hutannya tuh. Terus, dan menurut informasi, jadi untuk sampai ke lokasi yang kita tuju itu jalan tiada henti itu sekitar 1 jaman. Ngeri juga kawan-kawan. Nah ini udah mulai masuk lokasi yang pepohonnya ini udah besar-besar kawan-kawan. Oke kita turun, jadi kita terus turun ke sebelah sini kawan-kawan. Oke nah ini bekas apaan Mang? Burung puyuh atau apa? Biasanya burung puyuh ya Mang ya? Hah? Pesing? Oh pesing ya. Oke kita lanjut sebelah sini. Dan ini jalan mentoknya ke sebelah mana kawan-kawan? Gila nih, jauh sekali. Yang saya herankan, masuk ke hutan ini baru 1 orang tadi ketemu di jalan ya. Kalau ke sebelah sini belum menemukan 1 orang pun kawan-kawan. Oke kita lanjut aja. Kalau air masih ada gak Bang? Hah? Ada. Oke kita berjalan udah jauh, jadi untungnya kita membawa perbekalan air. Oke kita lanjutin ke sebelah sini kawan-kawan. Cuman semakin sini ini semakin dalam dan semakin memasuki hutan yang sangat lebat. Ini kita belum menemukan lokasi gubuk yang dihuni ada orangnya. Masya Allah Mang, kita balik lagi ya Mang ya. Kemungkinan kita salah jalan dan kita harus mengambil jalan yang ke sebelah kanan tadi ya. Oke kita balik lagi aja kawan-kawan. Kita kesasar lagi nih. Semakin jauh. Kalau kita terusin takutnya kita semakin jauh. Kita balik lagi aja Mang. Aduh. Ini mata pun sudah mulai buram kawan-kawan. Dan ini masuknya hutan apa ya? Nih, takutnya kita malah masuk ke bawah yang sebelah sana Mang.
ngeri. Soalnya kelihatan hutan yang sebelah sana itu sangat lebat banget. Aduh, takut kita gak bisa pulang, takut terjadi hal-hal yang kita tidak inginkannya. Oke, mendingan kita balik lagi aja, kita ambil jalan kalau sebelah sini mah dari mengambil ke jalan ke sebelah kiri kawan-kawan. Masya Allah. Jadi kita harus balik lagi Mang ini mah. Coba lihat ke sana, itu hutan dan jurang yang sangat curam kawan-kawan. Kalau kita terusin takutnya malah masuk ke hutan sebelah situ. Aduh, Masya Allah. Oke, pokoknya kita lanjut aja kawanku. Mudah-mudahan kita menemukan warga yang tinggal di gubuk tengah hutan itu. Jalan udah sempoyongan. Berarti kita ngambil jalan yang ke sebelah sini ya Bang ya? Ada suara. Kita arah ke sebelah situ ya. Cuman di sini juga ada pakaian. Yang disayangkan ini gak ketemu sama orang. Alah, masalah. Oke. Ini tenggorokan udah mulai kering kawan-kawan. Nah, jadi untuk sekarang ini kita ambil jalan yang ke sebelah sini nih. Oke. Aduh, Masya Allah. Ini kaki saya sudah sedikit gemeteran kawanku. Coba lihat. Ini kita udah memasuki di mana kawan-kawan? Di sini nggak ada rumah, sebelah sini pun juga nggak ada rumah. Jangankan rumah, kita di sini nggak ketemu sama warga satupun memasuki hutan ini. Kita jalan pelan-pelan dulu kawan-kawan. Nah, di sini hanya ada perkebunan, ada pohon kopi juga. Ada pohon kopi juga kawan-kawan. Cuman sayangnya di sini kita nggak ketemu sama orang satupun. Nah, di sini ada gubuk juga, cuman gubuknya ini udah tumbang. Kemungkinan ini udah keropos, dimakan rayap dan tertiup angin. Jadilah seperti ini kawan-kawan. Ngeri ya. Kita masuki
Apalagi kalau kita lihat ke sebelah atas sana tuh. Walah, masya Allah. Oke, kita ambil lagi ke belokan yang ke sebelah sini kawanku. Aduh, kawan-kawan, ini keringat udah bercucuran. Tapi sepertinya ini bekas bangunan rumah juga ya Bang ya. Tuh. Tapi gak bakalan mungkin ya. Tapi kalau dulu mah Bang, gak ada yang gak mungkin. Orang di tengah hutan itu udah biasa. Zaman dulu ya. Kita ke sebelah sini kawan-kawan. Saya udah nggak bisa jalan untuk terlalu kencang ya kawanku. Ini betis saya sudah mulai bergetar. Tangan saya pun juga pegang kamera udah mulai bergetar. Apa mungkin gubuk yang ini Mang? Tapi sepi ya. Wah, kita memasuki ke sebelah mana Mang? Ini malah merinding kawan-kawan. Oke, kita terus terabas aja. Waduh, masya Allah, coba lihat. Ini pohon-pohonnya ini sangat besar-besar. Ini pohon apaan Mang? Yang seperti ini pohon apa Mang? Hah? Lengkeng? Bukan. Nah, kita masuk lokasi sini sangat dingin sekali kawan-kawan. Gak ada orangnya emang ya? Tuh. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Ini ada bebatuan seperti ini kawanku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk jalan yang lumayan cukup kecil nih. Pokoknya kita ikuti aja jalan setapak ini kawan-kawanku. Mudah-mudahan kita nggak nyasar dan masuk ke lokasi yang lain. Aduh, masya Allah, coba lihat kawan-kawanku, ini pohonnya sangat luar biasa, besar-besar. Ini keringat udah sampai sekujur badan, ini udah basah kawan-kawan. Terusin apa gimana Mang? Kita terusin aja ya. Oke. Nah, ini kita ada jalan pertigaan, kita ambil yang ke sebelah mana Mang? Sebelah sini dulu ya. Oke, kita ambil ke sebelah sini. Ngeri nih kawan-kawan. Kita masuk ke area hutan yang lebat seperti kemarin Mang. Wih, ini namanya hutan apaan? Dingin kawan-kawan. Tuh. Nah, ini pohon apaan Mang? Enggak, yang ini yang kecil-kecil. Pohon aren yang masih kecil ya? Walah. Menurut informasi, jadi orang yang kita akan kunjungi itu berdekatan dengan sawah. Yang tadi salah. Yang tadi nggak ada. Kita coba ke sebelah sini. Apa mungkin ini jalan yang masuk kita pernah kunjungi ya Mang ya? Ke hutan. Kemungkinan ini jalannya memang benar nih kawan-kawan. Wih, masya Allah, ini masih jauh. Oke,
Kita terabas aja langsung. Nah ini kita malah masuk ke hutan seperti ini, Mang. Gak salah, Mang. Waduh, ini mah kita malah masuk ke sini. Oke, kita lanjut aja. Ini ada jalan juga ke sebelah sini, Mang. Bikin puyah. Ini malah bikin pusing. Kita masuk aja ke sebelah sini, kawan-kawan. Wih, ngeri, mana hutannya gelap lagi. Wih, itu tempat apa itu? Oke. Ya, kalau gak ketemu kita lanjutkan lagi lain kali. Susah ya kalau berbekalan hanya informasi, gak diantar sama orang. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke kebun lagi. Ini masuk ke kebun lagi, Mang. Buyeng. Kita ke sebelah sini, Mang. Kita belum menemukan titik-titik lokasi nih. Makin jauh semakin gak bener. Aduh. Nggak ada, Mang, sebelah sini mah. Tuh, sebelah sini pun juga nggak ada. Coba lihat ke sebelah situ. Ada nggak? Nggak ada ya, Mang ya? Nggak ada sawah. Masya Allah, ini kita udah berjalan berapa ribu meter nih, kawan-kawan. Ada gak, Mang? Hah? Ada sawah? Oke, kita lanjut ke sebelah sini aja, Mang. Kemungkinan di bawah sana mungkin. Nah, ini ada batu juga nih. Batu besar ya. Oke, kita lanjut ke sebelah sini, kawanku. Nah, ini ada sawah, cuman nggak tahu yang sebelah mana. Masya Allah. Hah? Apa mungkin di sebelah sana, Mang? Oke, kita ke sebelah sana lanjut deh. Oke. Nah, ini di sini pun juga ada nih gubuk. Cuman nggak tahu gubuk apaan nih yang di sebelah sini. Papa Holid ya. Nah, ini mungkin, Mang. Kemungkinan ini. Oke, kita ke sebelah sini lagi. Ke sebelah sini dulu, kawan-kawan. Ini ada pesawahan, bener ya? Pesawahan. Dan ini ada saung. Oke. Mudah-mudahan ada orangnya nih. Assalamualaikum. Gak ada, kawan. Assalamualaikum. Kalau sandalnya sih ada, kawan-kawan. Sandalnya ada. Dan ini tempat masak. Dan itu mungkin tempat tidurnya. Aduh, ini ada empang sebelah sini, kawanku.
Dan di sini memang pertengahan hutan yang sangat luar biasa tuh. Masya Allah, sungguh mantap, luar biasa ya kawan-kawan. Dan ini ada jamban, ada empang. Nah, ini gubuknya mungkin ya yang kita akan tuju, cuman orangnya ini lagi gak ada, lagi keluar nih kawan-kawan. Enak banget ya Mang Yang di lokasi sini, cuman sayang yang punya lokasi tempat ini nggak ada tuh, tempat makan, tempat masak ya, terus juga itu ada lodong sadapan, mantap tuh kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita sudah putar-putar ke sebelah sini mencari bapak yang tinggal di gubuk ini, dan Mang Asep lagi tunggu di sebelah sana. Dan kebetulan alhamdulillah rekan-rekan konten kreator saya pun juga sudah sampai ke sebelah sini ya. Tadi nyusul dari belakang katanya. Oke kawan-kawan, kita menuju ke sana aja. Mudah-mudahan bapak yang tinggal di sini itu udah ada. Soalnya ini teman dan rekan saya udah kedengeran ngobrol-ngobrol di lokasi sini ya. Oke. Kita masuk aja langsung ke sebelah sini. Udah ada nih kawan-kawan. Ternyata nyusul dari belakang udah sampai ke sini duluan ya Jal ya. Oh iya. Bapaknya ini udah datang ke sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Aduh, gimana kabarnya Pak? Aduh, perkenalkan, nama saya Jody Pak. Kalau nama Bapak siapa? Holid. Bapak Holid, berarti bener kita yang kita kunjungi ini Bapak Holid ya. Kalau saya tadi tersesat, Kang Ijal gimana, tersesat gak? Saya juga tadi sempat tersesat ke bawah. Oh sama. Ke bawah. Tapi gak ketemunya di sini. Gak ketemu, terus saya melewati ini hutan-hutan yang agak gelap. Iya, sama. Sama ke sana. Sama. Ngeri. Cuman pas kita belok lagi ke jalan ke sini, belok kiri, masuklah lagi ke hutan yang pohonnya itu lumayan cukup besar-besar. Nah, di situ kita merasakan dingin ya, sampai bulu kuduk merinding. Tadi berdua ke sini sama Kang Agus ya? Sama Kang Agus. Oke, Kang Agusnya kemana? Sebelah situ ya. Mang Asep lagi sudah nunggu di sini dari tadi. Pak, boleh ngobrol-ngobrol gak Pak? Boleh ngobrol-ngobrol ya. Tapi sebelumnya saya mau pasangin dulu mic-nya supaya kedengaran suaranya, suara Bapak ya. Alhamdulillah kawan-kawan, dan di sini saya dipertemukan sama Bapak Holid. Bahkan kesini itu ini merupakan yang kedua kali Pak. Jadi dulu pun juga sekitar 10 harian ya Mas ya. 10 harian kita mendapatkan informasi dari yang punya warung. Katanya ada Pak Holid yang suka nginep di gubuk pertengahan hutan. Dan saya cari ke sebelah sana Pak. Itu ngambil jalannya itu dari Leuweung Eyang. Cuman kita nggak menemukan lokasi, malah menemukan lokasi gubuk yang nggak ada orangnya. Ternyata saungnya itu masih jauh ya Pak ya. Oke. Nah ini saya mau tanya, Bapak di sini tinggal di sini atau gimana Pak? Tinggal di sini atau gimana? Nginep di sini, suka nginep di sini atau gimana Pak? Nginep di rumah. Di rumah nginep. Cuman menurut warga katanya Bapak suka nginep juga di sini. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang nginep di sini kawan-kawan. Kadang nginep. Berarti ini hanya rumah singgah saja. Tempat Bapak bertani di sini. Nah, kalau di saat lagi nginep di sini, Pak, Bapak sendirian atau sama istri atau sama siapa, Pak? Sendirian. Sendiri. Nggak takut nginep di sini, Pak? Enggak. Enggak ya? Masya Allah, pemberani sekali. Ini udah berapa tahun, Pak, gubuk ini? 30 tahunan mah. Ada sekitar 30 tahunan di sini. 30 tahun. Ini miliknya Bapak atau miliknya siapa, Pak? Mertua gitu. Oh, milik mertua. Cuman Bapak kadang suka juga nginep di sini. Oh gitu. Nah, menurut orang-orang, jadi di lokasi sini banyak
tempat gubuk penginapan juga. Ternyata dari seberang sana Pak gak ada. Ya penginapan eta hiji. Oh ada satu. Di satu. Oh, masih ada orangnya? Ada. Orang Oh gitu. Masih ada orangnya ya. Terus di sebelah mana lagi? sebelah. Kopi. Masih ada orangnya? Ada. Ada. Yang kosong yang sebelah mana? Masa ke sini. Oh ada juga yang kosong. Itu penyebabnya kenapa, ditinggalin atau gimana? Eta sudah. Eta Meninggal. Masa Allah. meninggal. Oh jadi di sini ada juga yang meninggal. Meninggalnya itu di lokasi atau gimana Pak? Ditemukan peninggalan mah. Oh di rumahnya di situ ya. Jadi ini digosongkan. Nah dengar-dengar di lokasi ini pun juga ada yang meninggal di tempat ini. Iya. Oh ada ya. Oh gitu ya. Ngeri juga nih kawan-kawan. Tetapi yang saya salutkan Pak, Bapak kok berani tinggal ataupun juga nginep di sini malam-malam sendirian ya. Sedangkan di sini kan banyak orang yang meninggal mendadak ya Pak ya. Oh, berarti pemberani Bapak nih. Pernah gak nginep sama keluarga di sini Pak? Pernah. Pernah ya. Alhamdulillah ya kawan-kawan. Dan mohon maaf Pak tadi. Sasi sabian. Oh. Lamine di sarong. Jadi pernah selama 6 bulan tinggal di sini. Di sini. Waduh. Ngebordel di dia, macejek istrinya. Oh, sambil ngebordel di sini. Bordelnya itu bordel kejek. Kejek? Kalau pakai setrum kan nggak mungkin. Soalnya di sini saya nggak ngelihat penerangan listrik ya Pak ya. Kejek. Untuk penerangan berarti menggunakan penerangan alami. Seperti apa Pak? Damar. Saya lihat di situ ada damar ya Pak ya. Listrik, ganti listrik damarnya. Kalau untuk masak di sebelah situ ya Pak ya. Dan mohon maaf Pak tadi saya pas kesini itu Bapak gak ada. Jadi saya mau kelayang keliling gitu, putar-putar ke sebelah sana. Dan ternyata pas ke sebelah sini yang duluan ketemu sama Bapak teman saya ya. Mohon maaf Pak ya. Tadi saya udah putar-putar ke sini dan sekarang saya izin ya Bapak, saya bikin video di sini Bapak ya. Boleh ya Pak ya? Iya, boleh. Yang pertama mungkin bersilaturahmi sama Bapak. Ini udah merupakan yang kedua kalinya kawan-kawan, dan sekarang alhamdulillah sudah dipertemukan sama Bapak Holid, dan katanya sering memasak gula. Cuman sekarang mah nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau pengambilan air niranya di sebelah mana? Sono. Oh jauh. Oh jauh ya kawan-kawan. Oh sekarang pun juga mau ngambil air nira. Jauh dari sini Pak? Dekat. Oh dekat. Kalau pulang jam berapa kira-kira? Jam 5. Oh jam 5 sore ya kawan-kawan ya. Nah saya mau tanya sama Mbak Jack, mau ikutin ngambil air nira atau gimana? Oh jauh gak Pak? Jauh. Dekat. Oh dekat katanya. Oke, dan saya dengar juga di sini ada gua ya Pak ya. Ada gua. Ini namanya gua apa Pak? Di sebelah sana ya katanya. Namanya gua apa Pak? Gua lalai. Gua lalai. Gua lalai. Berarti identik dengan banyaknya lalai ya. Kelelawar. Oke kawan-kawan. Alhamdulillah. Nah ini gimana nih Kak Jack, mau ikutin kegiatannya Bapak Holid atau gimana? Kalau saya paling kan itu kalau ngambil gula air nira itu paling ningur. Itu mah sudah tahu saya mah. Iya, udah tahu ya. Mau nunggu aja kayaknya. Mau nunggu di sini ya. Berarti takut waktunya keganggu. Iya, gitu. Dan kemungkinan Bapak pun juga mau berangkat sekarang, silakan aja. Dan mohon maaf Bapak, ini hanya bersilaturahmi saja ke sini ya Bapak ya. Oke kawan-kawan, dan di sini alhamdulillah saya sudah dipertemukan sama Bapak Holid. Ini merupakan yang kedua kali saya berkunjung ke sini. Bapak terima kasih banyak waktunya, dan silahkan beraktivitas. Mohon maaf mengganggu waktunya. Dan udah ngerokok ya, alhamdulillah. Udah di luar sama Kang Ijal ya, tapi alhamdulillah juga kita semuanya disuguhin baik pisang ya. Baik. Terima kasih banyak Bapak, dan mohon maaf waktunya keganggu. Oke kawan-kawan, mungkin Bapak ini mau berangkat ke sebelah sana, mau ngambil air nira, silakan aja Bapak ya. Saya boleh keliling-keliling lokasi ini Pak ya. Oke, ini mic-nya saya ambil dulu ya Pak ya. Nih, mohon maaf nih kawan-kawan. Oke, silakan Pak kalau mau beraktivitas ya. Dan saya izin pengen lihat seputaran lokasi sini ya Pak ya. Boleh ya Pak? Oke kawan-kawan, saya mau lihat seputaran lokasi sini. Soalnya ke sebelah sana itu sungai atau apa Pak? Oh nggak ada sungai ya. Kita lihat lagi ke sebelah sini.
Nah, Bang Ijal mau nunggu di sini, Kang. Betah, enak. Takutnya keganggu jadi. Oh, keganggu apa? Tadinya mau ikut tapi takutnya keganggu atau gimana. Keganggu ngambil air nira? Oh iya. Tunggu biar fokus Bapak. Oh iya, biar fokus siapa ya? Takut ke konsen. Oke, kita ke sebelah sini dulu nih, lihat-lihat dulu kawan-kawan. Oke. Nah, ini di apanya nih? Di belakang rumahnya atau di belakang gubuknya, dan kita langsung lihat ke sebelah sini ya. Dan ternyata di sini jurang yang lumayan cukup curam, akan tetapi bukan jurang, ini pesawahan kawan-kawan. Dan ke sebelah sini ini semuanya hutan, Pak. Tuh, hutan. Dan ini ada jalan, dan ternyata di sini ada selang paralon, mungkin untuk saluran air ke lokasi tempat Bapak Holi di sebelah sini ya. Tuh kawan-kawan, Masya Allah, ngeri sekali. Jadi banyak cerita hal-hal yang memang di sini ngeri juga ya. Ada yang meninggalnya mendadak, dan memang menuju lokasi ini harus melewati hutan-hutan yang lumayan cukup lebat. Dan saya kesini berjalan sekitar 1,5 jam ya, soalnya kita tersesat dulu tadi. Oke kawan-kawan, pokoknya terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menonton video seadanya ini. Sampai jumpa di video yang lain di kampung yang lain, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.